Teman-teman semua, kali ini saya akan memaparkan soal dan pembahasan UK PPG tahun 2024 untuk topik 2 modul 1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Ya, yang pertama, peran guru dalam melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah, nah ini ya, jadi pertanyaannya mengenai prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, A. Guru adalah sumber belajar utama dan peserta didik mengikuti apa yang telah ditetapkan. Nah, nampaknya ini salah ya, sumber belajar utama bukan guru satu-satunya. Kemudian yang B, guru bukan sebagai sumber belajar utama. Peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber. Ya, nampaknya ini benar ya teman-teman. Coba kita analisis dulu yang bagian C. Guru menjadi mediator antar peserta didik agar terjadi transfer pengetahuan. Nah, ini ya. Jadi prinsipnya bukan transfer pengetahuan, tetapi bagaimana anak-anak itu membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan proses pembelajaran. Ya, jadi sekali lagi bukan transfer pengetahuan. Kemudian yang D coba kita analisis, guru menjadi motivator yang mengamati peserta didik dari jauh. Nah, jadi ini yang salah ya. Kalau menjadi motivator benar itu adalah memang salah satu peran dari guru, tetapi ini dari jauh. Nah, ini yang salah ya. Berikutnya yang nomor E, guru menjadi motor penggerak utama dalam proses pembelajaran ya. Nah, menurut saya ini yang salah salah juga ya, bukan yang utama ya, tetapi bagaimana guru menyiapkan sebuah proses, menyiapkan berbagai sumber belajar sehingga memungkinkan peserta didik belajar dari berbagai sumber tergantung dari minat gaya belajar siswa masing-masing ya. Jadi sekali lagi jawabannya adalah B ya. Sekali lagi saya pertegas bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu menekankan pada keberagaman kebutuhan belajar, gaya belajar dan tingkat pemahaman peserta didik. Dalam konteks ini peran guru adalah menyiapkan berbagai sumber belajar dan kesempatan sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi dan belajar dari berbagai sumber sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar mereka. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke yang nomor 2. Seorang guru melaksanakan pembelajaran pada topik tertentu. Ia mendapati bahwa peserta didik belum pernah mempelajari topik tertentu. Hal yang perlu dilakukan guru pada kegiatan awal pembelajaran yaitu A. Menyampaikan bahwa materi ini susah. Nah, ini jangan ya. Jadi jangan seorang guru langsung menyampaikan, anak-anak ini materi yang susah ya loh. Ya, itu akan kalau di awal sudah kita sampaikan susah, maka di persepsi mereka atau di persepsi anak-anak juga itu susah. Sehingga pasti akan menyulitkan mereka untuk memahaminya. Yang nomor B, menjelaskan bahwa materi ini membutuhkan praktik yang banyak, sehingga peserta didik perlu menguasai semua perangkat dalam laboratorium. Nah, ini kayaknya salah ya. Jadi harus menguasai semua perangkat, nampaknya itu salah. Yang nomor C, menguraikan secara umum untuk materi yang ingin diajarkan. Memantik pengetahuan peserta didik terkait materi tersebut, mengkaitkan materi dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya ini benar ya. Yang nomor yang nomor D ya, coba kita analisis. Langsung menjelaskan materi tersebut sehingga peserta didik terbiasa. Oh, ini jangan ya. Jadi langsung menjelaskan ya. Ini jangan ya. Kemudian memberikan soal pretest terkait materi tersebut yang dapat memicu motivasi peserta didik ya. Jadi memberikan pretest itu bukan fungsinya untuk memicu motivasi ya, tapi untuk mengetahui ya posisi anak-anak kita di mana sudah memahami atau belum ya, termasuk juga apa namanya kelemahan berkaitan dengan topik ini di mana. Jadi bukan memicu motivasi peserta didik. Jadi nampaknya kalau dari option-option yang ada, option C itu adalah yang paling sesuai ya, yaitu
di sini ya bahwa menguraikan materi secara umum dan menghubungkannya dengan pengetahuan atau pengalaman sehari-hari peserta didik itu akan dapat membuat materi lebih mudah dipahami dan relevan. Selain itu, strategi ini juga dapat membantu motivasi peserta didik dengan menunjukkan bagaimana materi tersebut berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka akan dapat lebih tertarik dan termotivasi untuk mereka belajar. Nah, kemudian yang nomor tiga, ya, Bu Frida menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, ia membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Ternyata Bu Frida masih mengalami kesulitan karena semua peserta didik masih bertanya kepadanya. Nah, sehingga proses belajar masih berpusat pada guru. Hal apa yang dapat dilakukan oleh Ibu Frida? Coba kita analisis ya, teman-teman. Yang pertama, Bu Frida melakukan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap. Ya, ini benar ya, praktik pembelajaran. Sorry, sorry. Praktik pembelajaran pelepasan tanggung jawab, betul. Ia mengajak peserta didik dalam grup untuk bekerja sendiri-sendiri ya. Bekerja sendiri-sendiri nampaknya ini salah ya. Tanpa ada pengawasan guru, ya salah ya. Jadi nggak mungkin ini ya. Jadi tanpa pengawasan. Jadi memang peran guru itu yang mengawasi. Yang nomor B, coba kita analisis. Bu Prida dapat melakukan pelepasan tanggung jawab bertahap. Itu betul ya. Ia mengajak peserta didik dalam grup bekerja sendiri-sendiri dengan hasil karya yang sudah ditentukan dan tidak boleh dirubah. Nah, ini salah nampaknya ya. Jadi hasil karyanya sudah ditentukan dan tidak boleh dirubah. Itu bukan merupakan prinsip daripada pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian yang C, Bu Prida dapat melakukan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap. Ia mengajak peserta didik dalam grup untuk menghasilkan karya yang berkaitan dengan konsep pelajaran yang sedang ia pelajari. Peserta didik bekerja sama untuk memperkuat pemahaman konsep. Betul itu ya. Guru mempunyai yang porsi tanggung jawab yang lebih besar daripada siswanya. Ini nampaknya yang salah ya. Jadi tanggung jawab belajar itu bukan porsinya yang lebih besar di guru, tetapi porsinya yang lebih besar itu adalah di anak-anak kita ya. Tugas guru itu adalah mempersiapkannya sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Oke, coba kita analisis yang nomor D ya. Bu Prida dapat melakukan pelepasan praktik tanggung jawab bertahap. Betul. Ia mengajak peserta didik dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan konsep yang sedang ia pelajari. Betul. Peserta didik bekerja sama untuk memperkuat pemahaman konsep karena mereka mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan guru. Betul, sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan sebuah ilmu secara mandiri. Betul, guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab bersama selama proses pembelajaran. Ya, betul ya. Jadi nampaknya poin D ini adalah jawaban yang paling tepat ya. Karena memang teman-teman semua praktik pelepasan tanggung jawab bertahap itu istilahnya adalah gradual release of responsibility adalah metode yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab pembelajaran dari guru ke siswa secara bertahap. Dalam konteks ini, peserta didik didorong untuk bekerja secara mandiri dan kolaboratif, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membantu dan mengarahkan ketika diperlukan. Strategi ini memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman mendalam terhadap materi yang ia pelajari. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Ibu Tina menemukan beberapa peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mereka memerlukan kegiatan remedial ya. Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah yang mana? A. Merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten untuk peserta didik yang memerlukan remedial. Nampaknya ini benar ya, nampaknya ini benar, tetapi kita harus analisis dulu yang opsi yang lain. Memberikan PR yang banyak agar peserta didik belajar sendiri di rumah. Nampaknya ini salah ya. Kemudian yang nomor C, menghubungi orang tua peserta didik dan melaporkan bahwa peserta didik tidak mengikuti proses belajar yang baik. Ini benar ya, boleh juga ya guru menghubungi atau melaporkan kepada
orang tua. Tetapi nampaknya itu adalah proses yang berikutnya. Harusnya kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa ya? Ya, ini nampaknya jadi pilihan, tetapi nampaknya yang A ini lebih tepat ya. Kemudian meminta setiap peserta didik untuk mengumpulkan tugas setiap akhir pembelajaran. Untuk apa ya? Karena kita tahu bahwa anak-anak sudah memerlukan remedial. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu ya. Nampaknya ini boleh dilakukan, tetapi nampaknya yang A lebih tepat ya. Kemudian meminta setiap peserta didik untuk membuat review materi pembelajaran. Boleh juga, tetapi itu adalah anak-anak itu sekarang perlu remedi loh. Gitu. Apa yang betul kita lakukan? Nampaknya yang nomor E itu adalah bisa dilakukan, tetapi yang A ini lebih lebih tepat ya. Jadi kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik dari proses maupun konten bagi anak-anak yang memerlukan remedial begitu ya. Oke, nanti teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi sekali lagi, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengubah metode pembelajaran, materi, ataupun kegiatan pembelajaran agar lebih sesuai dengan cara belajar peserta didik yang memerlukan bantuan tambahan. Strategi ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih personal dan efektif, sehingga semua peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang nomor 5, seorang guru mengadopsi elemen-elemen diferensiasi dalam pelaksanaan pembelajaran seperti menggunakan bahan acaan yang berbeda untuk peserta didik untuk yang mereka memiliki kemampuan membaca yang berbeda. Hmm. Namun beberapa peserta didik masih mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut yang mana? Ya, A. Meminta peserta didik yang kesulitan untuk belajar lebih keras. Nampaknya ini kurang humanis ya. Mengurangi tingkat kompleksitas tugas. Nampaknya juga kurang pas. Meminta peserta didik untuk belajar sendiri. Apalagi ini ya, belajar sendiri ya. Tidak pas karena mereka sudah tidak dapat mencapai tujuannya. Apa yang harus kita lakukan? Melanjutkan dengan kurikulum yang telah direncanakan. Oh, ini berarti guru cuek ya, mengabaikan kesulitan anak-anak. Yang nomor E, merevisi pendekatan dan strategi pembelajaran. Nampaknya ini yang paling cocok ya untuk kasus ini karena anak-anak ada beberapa peserta yang kesulitan mencapai tujuan pembelajaran ya. Jadi sekali lagi alasan nomor E itu guru perlu mengevaluasi kembali pendekatan dan strategi yang digunakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan itu benar-benar efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar semua peserta didik tanpa terkecuali, termasuk yang mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda ataupun tambahan. Nomor 6, salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang ya dan dilaksanakan untuk membangun karakter peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip tersebut yang dapat dilakukan oleh guru adalah ini pertanyaan adalah kecuali ya teman-teman, jadi harus disimak dengan baik. A. Guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas. Nah, ini nampaknya kata selalu diiringi ini apa ya tidak baik ya, sehingga nomor A ini mungkin adalah optionnya. Nomor B, guru mendorong peserta didik melakukan refleksi untuk memahami kekuatan dan potensi yang perlu dikembangkan. Ini betul ya, betul ya. Jadi peserta didik harus melakukan refleksi ya. Berikutnya, guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Nampaknya ini merupakan prinsip daripada pembelajar sepanjang hayat. Nomor D, guru memberikan proyek yang ditujukan untuk mendorong pembelajaran yang mandiri. Ya, ini ya, pembelajaran mandiri itu adalah prinsip daripada pembelajaran eh, pembelajar sepanjang hayat. Guru memvariasikan kompleksitas dan tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi peserta didik dengan berbagai tingkat kesiapan belajar. Nampaknya ini juga merupakan apa namanya prinsip daripada pembelajaran atau pembelajar sepanjang hayat. Jadi jawabannya yang A ya.
karena itu salah ya. Jadi sekali lagi, eh, pembelajar sepanjang hayat itu didorong, eh, di mana anak-anak untuk belajar secara mandiri atau mendorong kemandiriannya, bisa melakukan refleksi diri dan mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri ya teman-teman. Nomor 7, implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut kecuali. Nah ini sekali lagi nomor 7 juga kecuali ya. A. Pada awal tahun ajaran, guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. Ya, ini nampaknya benar ya teman-teman ya. Nomor A. Nomor B, guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Nampaknya yang ini adalah prinsipnya ya. Ini prinsipnya. Ini memang betul ya, prinsip daripada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru menggunakan otoritas. Nah, ini otoritas sebagai pembimbing utama tanpa melibatkan orang tua. Nampaknya ini salah ya, teman-teman. Jadi kalau sudah ketemu bahwa C itu salah, mungkin yang nomor D sama E itu nggak perlu dilanjutkan. Karena nanti membuang-buang waktu. Tetapi, sekali lagi, ketika teman-teman sudah yakin 100%. Tetapi kalau belum yakin, silakan baca nomor D dan E, kemudian temukan kesalahannya di mana. Oke ya. Oke, kita lanjut ke apa namanya. Sekali lagi ya, em, nomor C itu salah karena pernyataan ini tidak sejalan dengan paradigma baru yang menekankan pada kolaborasi dan partisipasi dalam proses pembelajaran ya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tentunya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk orang tua dan guru lain ya untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan holistik. Nomor 8, ya, beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ya, elemen yang diperlukan oleh guru ketika melakukan modifikasi pembelajaran. Ya, modifikasi pembelajaran. Ya, kira-kira yang mana teman-teman? Ya, oke ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A, yang satu dan dua. Itu pertama itulah kebutuhan peserta didik yang beragam. Itu yang kedua adalah kondisi kelas. Kalau kebutuhan guru, kepala sekolah itu urusan berikutnya ya lingkungan sekolah, em, apa namanya lingkungan sekolah nampaknya kurang pas ya. Teman-teman semua, karena penting dalam mempertimbangkan perbedaan dalam gaya belajar, tingkat pemahaman dan kebutuhan peserta didik agar pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tidak hanya itu saja, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor seperti ukuran kelas, fasilitas yang sudah dimiliki, dinamika kelompok, yang juga mempengaruhi bagaimana pembelajaran dapat dimodifikasi dan dilaksanakan secara mandiri. Jadi menurut saya jawabannya yang A ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Nomor 9. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Hasis mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil eh, belajar peserta didiknya. Dari hasil asesmen awal diketahui 45% peserta didik memiliki gaya belajar visual, 15 kinestetik, dan 40 auditori. Pak Hafiz juga memperoleh informasi bahwa secara umum peserta didik memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya masing-masing peserta didik. Nah, begitu ya. Nah, Pak Hafiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses. Ingat ini, ya, salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses. Pertanyaannya adalah kecuali. Kita analisis satu-satu ya. Yang nomor A, sorry, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sumber belajar dalam bentuk modul digital interaktif. Hmm, coba ya kita, ini nampaknya masuk ya, tetapi kita analisis yang B. Karena ada, saya masih ragu ya.
Peserta didik diberikan kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan, oh sorry sorry, mempelajari eh, modul digital interaktif sebagai sumber belajar. Ini adalah memang proses ya, proses ya, elemen proses untuk pembelajaran berdiferensiasi. Tapi yang ditanyakan adalah kecuali ya. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mengkreasikan laporan, laporan. Nah, pembuatan laporan ya, baik laporan tertulis, PowerPoint, video, poster. Kalau laporan ini ke produk ya teman-teman, ke produk, elemen produk ya. Jadi pasti jawabannya yang B ya teman-teman ya. Tapi kalau mau lanjut silakan dianalisis apakah yang C, D ataupun E ya. Jadi yang B itu adalah pembuatan laporan akhir itu adalah elemen proses daripada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nampaknya itu adalah salah ya. Nomor 10 diberikan langkah-langkah apa namanya sebagai berikut ya. Tahap yang diperlukan guru dan peserta didik dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Kalau kita lihat di urutan ini, maka yang pertama adalah guru menginformasikan bahwa tujuan belajar yang ingin dicapai bersama-sama itu seperti apa. Ya, ini dulu. Habis itu baru guru memberikan gambaran rubrik sebagai harapan daripada kompetensi dari capaian peserta didik. Nah, berikutnya di tujuan belajar itu seperti ini loh teman-teman atau anak-anak ya. Baru nanti berikutnya adalah peserta didik melakukan refleksi terhadap kemampuannya. Di mana kurangnya, di mana lebihnya, apa yang sudah, apa yang belum. Setelah itu baru anak-anak itu menentukan tujuan belajar yang akan dicapai dan hal-hal apa yang ingin dicapai. Jadi urutannya adalah 4, 3, 2, 1 ya teman-teman ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya. Teman-teman bergabung di sini, jangan sampai ketinggalan. Ilmu dan hiburan ada di setiap penjuru kanan. Subscribe sekarang, jangan ragu dan bimbang channel IGD Margono Yase demi masa depan yang lebih terang. Terima kasih.